Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halawani Kenonovan dengan NIM F2020-01077 kelas A2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat-obat golongan analgetika narkotik. Pengertian analgetik narkotik. Analgetik narkotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Analgetik narkotik sering pula digunakan untuk pramedikasi anestesi bersama-sama dengan antropin untuk mengontrol sekresi. Aktivitas analgetik narkotik jauh lebih besar dibandingkan aktivitas analgetik non-narkotik, sehingga disebut juga analgetik kuat. Golongan ini pada umumnya menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Pemberian obat secara terus-menerus menimbulkan ketergantungan fisik dan mental atau kecanduan. Dan efek ini terjadi secara cepat. Penghentian secara tiba-tiba dapat menyebabkan sindrom abstinence atau gejala white down. Kelebihan dosis dapat menyebabkan kematian karena terjadi depresi pernapasan. Mekanisme kerja analgetik narkotik. Efek analgesik dihasilkan oleh adanya peningkatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa ngantuk. Menurut Bucket dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu 1. Struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. 2. Tempat anioning untuk mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. 3. Lubang dengan orientasi yang sesuai untuk mempunyai bidang CH2 dari proses cincin piperidin yang letak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat datar. Berdasarkan struktur kimianya, analgetik narkotik dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu turunan morfin, turunan tritinan, fenilepiperidin atau meperidin, turunan difeniplopilamin atau metadon, dan turunan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas turunan morfin. Morfin dapat dari opium, yaitu getah kering tanaman Popover somniferum. Opium mengandung tidak kurang dari 25 alkohol. Antara lain adalah morfin, kodein, noscopin, papoverin, tebain, dan nasein. Selain efek analgesik, turunan morfin juga menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Oleh karena itu, distribusi turunan morfin dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Karena turunan morfin menimbulkan efek kecanduan, yaitu secara cepat, maka dicari turunan atau analognya yang masih mempunyai efek analgesik tetapi efek kecanduannya lebih rendah. Morfin berdasarkan gugus yang dimilikinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gugus Fenok-OH. Metilasi gugus Fenok-OH dan morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolisik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Bisa lihat pada gambar di samping, yaitu gambar metilasi gugus hidroksil fenol menurunkan aktivitas analgesik. Penurunan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik, dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitas dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh beberapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan beberapa terikat dengan reseptor. Ketiga, rangkap C7 dan C8. Hidrogenasi ikatan rangkap C7 sampai C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibandingkan morfin. Beberapa analog termasuk dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Bisa lihat pada gambar di samping rumus struktur hidroksimorfin.
Keempat, gugus N-metil. Atom nitrogen dari morfin akan teriosisasi ketika berikatan dengan reseptor. Penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgetik tetapi tidak menghilangkannya. Gugus NH lebih polar dibandingkan dengan gugus N-metil tersier sehingga menyulitkannya dalam menembus sawar darah otak. Akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan penghambat atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Bisa lihat pada gambar di samping substitusi pada gugus N-metil. Kelima, cincin aromatik. Cincin aromatik memegang peranan penting di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik, tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Cincin aromatik dan nitrogen merupakan dua struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgesik opioid. Cincin aromatik dan nitrogen dasar adalah komponen penting dalam efek untuk agonis. Akan tetapi jika hanya kedua komponen ini saja tidak akan cukup juga untuk menghasilkan aktivitas, sehingga penambahan gugus farmakofor diperlukan. Substitusi pada cincin aromatik juga akan mengurangi aktivitas analgesik. 6. Jembatan eter. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Ketujuh, stereokimia. Stereokimia morfin adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat kiran dan secara alami sebagai enantiomer tunggal. Ketika morfin pertama kali disintesis, dibuat sebagai sebuah racemate dari campuran enantiomer alami dan bagian mirrornya. Ini selanjutnya dipisahkan dan unnatural morfin dites aktivitas analgesiknya di mana hasilnya tidak menunjukkan aktivitas. Kedelapan, penghilang cincin E. Penghilang cincin E akan mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Kesembilan, penghilang cincin D. Penghilang jembatan oksigen memberikan serangan senyawa yang disebut morfinal yang memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat. Ini merupakan bahwa jembatan oksigen tidak terlalu penting. Ke-10, pembuatan cincin C dan D. Pembuatan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomapan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Ke-11, penghilang cincin B, C, dan D. Penghilang cincin B, C, dan D akan menghasilkan senyawa 4-phenylperipelin yang memiliki aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa cincin B dan cincin C tidak penting untuk aktivitas analgesik. Yang ke-12, penghilang cincin B, C, D, dan E. Penghilang cincin B, C, D, dan E akan menghasilkan senyawa analgesik yaitu metadon, sementara cincin piperidin pada metadon akan terbentuk dalam larutan atau cairan tubuh akibat gaya tarik-menarik dipol. Aktivitas lain. Yang pertama, esterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgesik. Esterifikasi, oksidasi atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Yang ketiga, perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik. Keempat, pengubahan konfigurasi hidrolisis pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Hidrolisis ikatan rangkap 7C, C7 dan C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi. Keenam, substansi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgesik. Pemecahan jembatan eter pada C4 dan C5 menurunkan aktivitas. Kedelapan, pembuatan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Selanjutnya, turunan meperidin. Meskipun strukturnya tidak terhubung dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C, kuartener, rantai etilen,
gugus N tersier, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Selanjutnya turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl meskipun tidak mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan morfin atau meperidin, tetapi turunan metadonat membentuk cincin bila dalam lartan atau cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena ada daya tarik-menarik dipol-dipol antara basa N dengan gugus karboksilat. Contohnya, metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali morfin dan 10 kali meperidin. Levanon adalah isomer levometadon, tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat penghasil morfin untuk mengobati kecanduan. Propoxifen yang aktif sebagai analgesik adalah bentuk isomer A+, bentuk isomer A negatif, dan B diastereosomer. Aktivitas analgesiknya rendah. Propoxifen mempunyai efek anti batuk yang cukup besar. Aktivitas analgesik profosien kira-kira sama dengan kodein, dengan efek samping lebih rendah. Propoxifen digunakan untuk menekan efek gejala withdrawal morfin dan sebagai analgesik nyeri gigi. Berbeda dengan efek analgesik narkotik yang lain, propoxifen tidak mempunyai efek anti diare, anti batuk, dan antipiretik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.